Bab 1181. Keyakinan terbesar yang mendukung Chen Ye melawan pemurnian tubuh akhir-akhir ini adalah masalah Huaxia. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Ye. Tapi tidak peduli apa, jika ada yang berani menyentuh sisik terbaliknya, dia akan mencabut lawan. Sekarang dia memiliki dua kekuatan di Kunlun Su, Aula Gelap dan Aula Terang, ditambah kekuatan tempat latihan ini. Selain dari keluarga papan atas, tidak mungkin bagi siapapun untuk menghentikan Chen Ye. Tentu saja, kecelakaan keluarga Ruoye dan Xiao Ruoxue benar-benar terkait dengan klan roh darah, bahkan jika dia menerobos Ling Qiao, dia akan menghancurkan segalanya. Chen Ye tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak cahaya. Di lapangan Qianjue, Han Yun menerima alat spiritual yang dia serahkan kepadanya setelah menerima puluhan kaisar dari keluarga Huang. Dia memeriksanya dan menemukan yang terkuat di antara mereka, tetapi dia tidak membuang waktu untuk menaklukkannya, tetapi surga lapisan ke-6 tahap senior kaisar. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia sudah bisa menyegel lebih dari 100 orang. Karena ada kecelakaan di keluarga Ye, tempat latihan tubuh sudah berakhir, dan Chen Ye tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Monster di sekitarnya mendengar gerakan itu dan mengangkat kepala mereka satu demi satu, hanya untuk melihat Chen Ye menginjak gelombang udara. Namun, mata Chen Ye dingin saat ini, yang terasa seperti iblis dari neraka, membuat mereka gemetar. Bahkan jika dia menghadapi kaisar iblis barusan, Chen Ye tidak memiliki niat membunuh seperti itu. Hanya ada satu pertanyaan di benak setiap orang, apa yang membuat pria ini begitu marah? Chen Ye menatap semua orang, menekan amarah di hatinya, dan berkata, hari ini, saya akan membawa beberapa dari Anda ke Kunlun Su untuk berpartisipasi dalam pertempuran di masa depan melawan perlombaan roh darah. Namun, sebelum keberangkatan, ada 3 aturan. Pertama, jangan menyakiti manusia tanpa izin. Jika kamu diserang, kamu bisa melawan sesuka hati. Kedua, jangan menempati wilayah manusia secara pribadi. Ketiga, Anda tidak boleh melepaskan paksaan Anda sendiri sesuka hati. Ada 3 peraturan, yang masing-masing terkait dengan kontak antara tanah pemurnian tubuh dan Kunlun Su di masa depan. Jika monster ini keluar dan menunggu Chen Ye pergi, mereka tidak akan bisa bangun tanpa surga, maka Chen Ye akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad. Aku akan mematuhi perintah raja. Tetapi jika ada pelanggaran, aku rela mati. Iblis-iblis top seperti Jenderal Dewa Perang 100, Kaisar Iblis Qingjian, Del, memimpin kerumunan untuk berlutut dan berteriak serempak. Setelah Chen Ye memerintahkan semuanya, dia tidak berbicara omong kosong, dan langsung pergi ke pintu keluar yang akan dibuka. Pada saat ini, di luar pintu keluar, beberapa murid dan tetua sekte kecil kebetulan lewat. Sekte mereka dekat. Dalam beberapa hari terakhir, kejutan di sekitar mereka sangat kuat. Bagaimanapun, kekuatan Chen Ye dan banyak orang kuat di bidang pemurnian tubuh sangat kuat sehingga bahkan jika ada penghalang, itu tidak dapat diblokir. Mereka diperintahkan oleh Master untuk datang untuk memeriksa. Tapi detik berikutnya, ketika mereka melihat pemandangan pintu masuk, mata mereka melebar. Satu persatu seperti melihat hantu. Mereka yakin bahwa semua yang ada di depan mereka adalah ketakutan terbesar dalam hidup mereka. Lama-lama Penatua. Penatua, monster. Sekelompok monster, seorang pemuda sangat ketakutan sehingga dia bergegas ke sisi yang lebih tua dan berteriak, Penatua, aura monster ini sangat menakutkan, bagaimana mungkin ada monster di sana, Kunlun Su belum pernah melihatnya sebelumnya. Monster-monster ini, apakah monster-monster ini akan menyerang kita? Dia menatap dengan gemetar pada semua ini. Di masa lalu, ketika bertemu monster, tidak semuanya berukuran beberapa kaki, tetapi semuanya berada di alam ascension abadi, alam esensi sejati atau semacamnya. Ukurannya hanya beberapa puluh kaki. Tapi sekarang, setiap monster di depan mereka sepertinya bisa membunuh mereka hanya dengan satu tatapan. Lebih tua. Lebih tua. Beberapa murid bergegas mendekat, terlalu takut untuk lari. Berdasarkan kultivasi mereka di Immortal Ascension Boundary, meskipun mereka tidak merasakan tekanan ki dan darah Raja Iblis dari 100 perang dan Raja Iblis Qingjian, sekilas, orang-orang dengan mata yang tajam akan tahu bahwa binatang buas ini adalah orang sederhana. Beberapa biksu bahkan berlutut dengan tergesa-gesa, tidak berani bergerak. Penatua juga gemetar ketakutan, dan tiba-tiba melihat seorang pria muda duduk di atas monster. Gunung. Apakah itu penjinak? Dia tidak lagi ragu-ragu, dan buru-buru datang ke Chen Ye, membungkukkan tubuhnya, dan bertanya dengan hati-hati, Senior, bagaimana situasinya dengan monster-monster ini? Tidak apa-apa. Itu hanya bawahanku. Chen Ye berbalik dan melihat bahwa Kaisar Iblis Qingjian keluar lebih dulu, dan yang lainnya, semuanya seperti iblis penghancur dunia. Dia tersenyum pahit, dan berkata, turun dan ambil bentuk manusia, jangan menakuti orang.
Ikuti perintahmu, Raja Iblis dari 100 perang segera berubah menjadi pria parubaya. Binatang buas seperti Tian-Tian, Phoenix, dan Kaisar Iblis King Jian telah mengubah diri mereka sendiri, dan pasukan tindak lanjut juga mulai berubah di lorong. Tuhanku! Senior macam apa ini, memiliki bawahan yang begitu kuat. Penatua King Jianmen menghela nafas lega, mengetahui bahwa monster-monster ini tidak ada di sini untuk menyerang Kunlun Su. Tapi itu adalah bawahan pemuda di depannya. Seberapa kuat pemuda ini? Adik senior yang hebat. Ada begitu banyak monster, seorang murid perempuan memandang Chen Ye dengan kagum. Jika kamu dapat memiliki 1/10 dari kultivasi senior dalam hidup ini, itu sudah cukup. Dia memandang murid laki-laki di sampingnya dengan jijik. Apa itu jenius? Pemuda dengan ukuran yang sama dengan kita itu mampu memanggil begitu banyak monster. Salah satu saja sudah cukup untuk membunuh seluruh sekte kita. Ini adalah seorang jenius yang tiada taranya. Mantan, senior karena kita tidak ada urusan di sini, aku pergi dulu. Seorang penatua tidak yakin dengan identitas Chen Ye, dan tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi, dia akan pergi. Tetapi sebelum dia mengambil beberapa langkah, sebuah suara acuh tak acuh datang dari belakangnya. Tunggu. Ceritakan tentang situasi di Kunlun akhir-akhir ini. Situasi Kunlun Su. Mungkinkah, Penatua King Jianmen ingin berhenti berbicara, menatap Chen Ye dari atas ke bawah, tetapi hatinya gelisah. Pemuda ini diperkirakan memiliki kekuatan mengguncang langit dan kekuatan tanah kering. Apakah Anda bertanya kepada saya tentang situasi Kunlun Su? Mungkinkah itu bukan generasi muda, tetapi para senior yang telah lama jauh dari Kunlun? Atau kekuatan tidur lainnya? Chen Ye secara alami melihat ketakutan dan kecurigaan di mata semua orang, dan berkata langsung. Kamu tidak perlu curiga. Namaku Ye Jitian. Nama ini, Kunlun Su seharusnya tidak berani menggunakannya. Kata-kata itu jatuh, dan para murid sekte kecil dan tetua yang akan pergi benar-benar meledak. Kamu membunuh surga. Kamu membunuh surga. Banyak murid muda King Jianmen terkejut, dan semua menatap Chen Ye dengan heran. Penatua King Jianmen menelan ludahnya dan berkata dalam hatinya, Sasen yang membunuh semua murid muda keluarga Huang. Dewa jahat di bagian atas daftar langit. Dewa memblokir dewa pembunuh, Buddha memblokir Ye Zitian yang membunuh Buddha. Ya Tuhan, tidak heran ada begitu banyak monster yang melayani sebagai bawahannya, monster ini mungkin yang terlemah di alam Daoyuan. Saya berpikir bahwa King Jianmen saya hanyalah leluhur dari alam Daoyuan, tetapi saya tidak menyangka bahwa dewa jahat Ye Jitian ini sebenarnya memiliki ratusan alam Daoyuan. Bab 1182. Penatua King Jianmen menstabilkan pikiran dan tubuhnya dan bertanya, saya tidak tahu, apa aspek spesifik dari masalah yang ingin ditanyakan senior Ye. Tentang perlombaan roh darah, begitu Chen Ye mengucapkan kata-kata ini, banyak pemuda dari King Jianmen dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Beberapa anak muda gemetar karena marah, dan mereka semua mengutuk dengan marah. Perlombaan roh darah. Roh darah sialan, binatang buas ini akan mati cepat atau lambat. Diam Penatua King Jianmen memarahi muridnya, menatap Chen Ye lagi, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya mendengar bahwa saudara laki-laki senior adalah Tuan Chen Ye. Beberapa hari yang lalu, setelah Tuan Chen Ye mengumumkan ini di lapangan Qianjue, itu menyebar ke seluruh Kunlun dalam waktu kurang dari 2 hari. Dia mengatakan secara rinci, untuk sementara, Kunlun Su diperdebatkan dengan hangat. Banyak murid sekolah menengah bertanya kepada para tetua apa kebenarannya. Bahkan ada murid yang membuat keributan di gerbang Gunung Daozong, gerbang Gunung Kunlun Zong dan sebagainya. Yang paling intens adalah Tian Haizong, keluarga Mo, keluarga Ye, Luamunmen, Del. Banyak murid telah mengambil tindakan dalam menghadapi senior yang tidak terjawab, tetua klan, Del, dan bersumpah untuk meminta hasil. Soal klan roh darah. Yang paling mendesak adalah banyak jenius, terutama para jenius yang dekat dengan kerajaan kaisar. Tidak mudah bagi mereka untuk mempercayai apa yang dikatakan Chen Ye dan Han Yun, tetapi masalah ini terkait dengan kehidupan mereka, dan mereka harus dikonfirmasi di mulut tetua terpercaya mereka, seperti King Jian, Hei Yao, dan lainnya. Penatua King Jianmen menghela nafas, murid-murid ini ditangkap atau dibunuh. Sudah sejak berita itu keluar. Sudah beberapa hari. Semua sekte kecil, dipimpin oleh sekte Dewa Medis, dan beberapa dari 10 jenius besar Kunlun Su sebagai wakil mereka, mengorganisir aliansi 100 sekte, bersumpah untuk melawan perlombaan roh darah. Dia berhenti sejenak, selalu memperhatikan perubahan sikap Chen Ye, karena takut kalimat itu salah dan dia akan dibunuh oleh pandangan. Dia berkata perlahan, aliansi 100 sekte memiliki total 237 sekte kecil. King Jianmen kami juga di aliansi 100 sekte. Pemimpin aliansi, Duan Huayan,
dan wakil pemimpin Ye Lingtian bertanggung jawab untuk menyaring kepala berbagai sekte dan leluhur. Berkultivasi, bersiaplah untuk mengolah sekelompok kaisar senior realem, ikuti Lord Chen Ye di masa depan, dan bertarung melawan Blood Spirit Rache. Mendengar ini, Chen Ye merasa lega. Dia pergi sendiri hari itu dan menyerahkan semuanya kepada Han Yun dan Duan Huayan jelas, tidak ada orang lain. Sekte menengah, dan keluarga bangsawan. Semuanya dalam kekacauan, karena para tetua dalam keluarga dan sekte tidak menjawab dengan tegas, menyebabkan sejumlah besar murid meninggalkan rumah mereka dan bergabung dengan aliansi 100 sekte. Penatua King Tianmen berkata perlahan, adapun 10 besar seperti King Tianmen, Del. Sekte itu, saya dengar itu dirangkum di Aula Cahaya. Itu membentuk aliansi dengan keluarga besar papan atas seperti keluarga Huang, keluarga Ye, keluarga Wang, keluarga Chen, Del, dan itu berhadapan. Menurut berita, keluarga Huang dan keluarga lain dengan tegas mendukung klan Roh Darah, dan dengan slogan bahwa klan Roh Darah akan datang, keluarga Kunlun Sui secara resmi memulai perang melawan istana Guangming. Perang dimulai. Jangan mencariku lagi. Chen Ye bercanda, keluarga Huang penuh dengan Kunlun mencarinya beberapa hari yang lalu, tetapi sekarang tidak. Saya harus mengatakan bahwa saya telah banyak berubah sejak saya pergi dalam beberapa hari terakhir. Tapi seperti yang diharapkan, rencana itu berkembang dengan mantap. Batuk, tuanku. Tuanku, Anda bijaksana dan berbakat, dan Anda ahli dalam keberuntungan. Secara alami, keluarga Huang tidak berani mengganggu Anda. Tuan Ye Penatua King Jianmen memandang sekelompok monster di belakang Chen Ye, masih ketakutan, dan berkata, pembangkit tenaga listrik yang Anda ikuti dapat sebanding dengan sekte top, yang berani menggerakkan Anda. Chen Ye mengangguk, mengeluarkan buah bunga matahari yang meningkatkan kekuatan jiwa sesuka hati, melemparkannya ke lelaki tua itu, dan berkata, pergi, ini untukmu, terima kasih atas informasimu. Penatua dengan gemetar mengikuti buah bunga matahari, dan benar-benar merasa bahwa buah ini luar biasa. Badai melonjak di hatinya. Satu hal yang dengan santai dibuang oleh Ye Jitian sudah cukup untuk mengguncang seluruh pembangkit tenaga listrik Kunlun Su. Dia merasa sangat berat di telapak tangannya. Terima kasih Pak. Saya tidak akan mengganggu orang dewasa, Penatua King Jianmen memimpin banyak murid untuk pergi. 100 dewa perang menyaksikan semua orang pergi, mendatangi Chen Ye, dan berkata dengan lembut, Tuanku, orang-orang ini telah mengungkap jejak mereka, apakah mereka perlu dilenyapkan? Chen Ye menggelengkan kepalanya, orang-orang ini tidak tingkat tinggi, mereka tidak dapat membuat gelombang, mereka harus menjadi murid sekte yang sangat kecil. Saat ini, kamu harus memimpin orang untuk menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Aku punya satu hal lagi untuk ditangani. Ketika kesepakatan selesai, aku secara alami akan mendatangimu. 100 dewa perang berlutut pada saat ini dan berkata dengan hormat, Tuanku, ada apa? Apakah ini terkait dengan kemarahan Anda barusan? Saya bersedia melewati api dan air untuk Tuan. Chen Ye melirik para dewa perang dan banyak monster kuat di belakangnya, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun orang-orang ini sangat kuat, jika mereka memasuki Tiongkok, mereka pasti akan menyebabkan bencana. Atau tinggalkan mereka di Kunlun Su. Adapun soal Huaxia, dia bisa masuk sendiri. Kata-kataku sangat jelas, kalian semua tetap di Kunlun Su. Setelah berbicara, Chen Ye melambaikan lengan bajunya dan pergi. Setelah setengah hari, bandara ibu kota. Chen Ye berganti pakaian kasual dan terbang kembali langsung dari bandara Gunung Kunlun. Saat Anda melangkah ke bandara, rasa keakraban menyerang. Saya belum kembali untuk waktu yang lama, tetapi kabut asap di ibu kota tidak berubah. Karena kali ini saya kembali tanpa memberitahu Dark Hall dan teman-teman, dan tidak ada yang datang untuk menjemput Chen Ye. Chen Ye langsung naik taksi keluar dan menuju rumah Ye. Pengemudi taksi adalah paman berusia 40 tahun, dia mengawasi Chen Ye dari kaca spion saat mengemudi, dan dia cukup cerewet. Adik laki-laki, apakah kamu di sini untuk bepergian? Kamu tidak terlihat seperti orang lokal. Chen Ye menggelengkan kepalanya, mari kita berurusan dengan sesuatu. Pengemudi bisa merasakan temperamen halus Chen Ye, dan memikirkan tujuan Chen Ye dengan hati-hati. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan matanya penuh ketakutan. Adik kecil, apakah kamu tidak pergi ke tempat itu? Tidak terlalu damai di dekat tujuanmu baru-baru ini. Saya mendengar bahwa gempa bumi itu kuat dan pasukan resmi telah memblokirnya. Meskipun kami orang biasa tidak tahu apa yang terjadi, tidak ada yang ingin pergi ke sana. Mendengar ini, Chen Ye mengerutkan kening, apa yang terjadi baru-baru ini? Tuan, apakah Anda tahu sesuatu? Pengemudi itu menggelengkan kepalanya dengan keras, saya tidak tahu apa-apa, tetapi saya memiliki banyak kontak di bidang pekerjaan saya. Saya mendengar bahwa sekelompok orang tampaknya telah datang beberapa waktu yang lalu, dan itu harus terkait dengan itu. Sekelompok orang.
Siapa? Chen Ye bertanya berulang kali, tetapi pengemudi itu jelas takut terbakar, jadi dia tutup mulut. Chen Ye tidak memaksanya, dan firasat buruk di hatinya menjadi lebih kuat. 10 menit kemudian, taksi berhenti, dan Chen Ye menjatuhkan 100 yuan dan langsung turun dari mobil. Pada saat ini, tidak ada yang tahu seperti apa suasana hati Chen Ye. Dia pikir dia akan bahagia ketika dia kembali ke rumah Ye, tetapi dia tidak berharap untuk marah pada saat ini. Bab 1183. Pengemudi hanya merasakan embusan angin berputar, dan kemudian tidak ada Chen Ye di sekitarnya. Dia menggosok matanya dengan keras, dan suaranya bergetar, hari ini benar-benar neraka. Kamu villa keluarga. Ketika Chen Ye datang ke pintu, dia merasa bahwa formasi yang pernah dia dirikan di keluarga Ye telah dihancurkan. Dan sekarang, formasi yang mengalir di luar keluarga Ye berasal dari yang lain. Tidak hanya itu, ada 4 makhluk menakutkan yang menjaga pintu keluarga Ye. Keempatnya jelas bukan dari Dark Hall. Hanya karena nafas yang beredar di dalamnya sebenarnya adalah alam Daoyuan. Daoyuan Realm hanya satu langkah dari Emperor Senior Realm, bagaimana mungkin ada orang kuat seperti itu di Huaxia Dark Hall? Kuncinya adalah orang kuat seperti itu masih ada sebagai penjaga gerbang. Mungkinkah roh darah datang? Niat membunuh di mata Chen Ye secara bertahap dilepaskan. Jelas, 4 orang di luar rumah Ye juga memperhatikan Chen Ye, tetapi Chen Ye menahan napas, dan mereka tidak memperhatikan apapun. Salah satu penjaga gerbang melangkah keluar, menatap Chen Ye dengan merendahkan, dan berkata dengan dingin, ayo kamu tahu di mana tempat ini, jika kamu tidak pergi, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Chen Ye meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan, aku datang ke rumah Ye untuk menemui seorang teman. Penjaga gerbang tertegun sejenak, dan kemudian segera tertawa, Yi, kamu datang ke keluarga Ye untuk mencari seseorang. Hahaha, maaf, aku khawatir kamu mencari keluarga Huaxia Ye. Tapi sayangnya, kamu keluarga tidak ada lagi. Saya menyarankan Anda untuk pergi dari sini, sebelum saya memiliki niat untuk membunuh. Mata Chen Ye menyipit, dan seluruh orang menyapu niat membunuh, dan dia melangkah keluar, aku berkata, aku akan menemukan seseorang. Aku tidak tahu siapa kamu, tetapi jika kamu ingin hidup dengan baik, katakan padaku apa yang terjadi pada keluarga Ye. Kalau tidak, tembak untuk membunuh. Suara Chen Ye tidak memiliki jejak kehangatan, tetapi di mata keempat penjaga, itu sangat konyol. Menembak atau membunuh? Apakah seseorang di Huaxia ingin mengambil tindakan terhadap mereka? Meskipun keluarga Huaxia Ye juga dianggap sebagai keluarga seni bela diri top. Diperkirakan anak laki-laki di depannya juga memiliki kekuatan tapi paling banyak di alam Ascension Immortal, atau alam Raja Void. Dalam keadaan seperti itu, bagi mereka, tidak ada bedanya dengan semut. Itu bisa dihancurkan dengan satu jari. Ada sedikit ketertarikan pada penjaga gerbang, yang suka menyiksa yang lemah. Dalam sekejap, paksaan Rana Daoyuan-nya terselubung. Tutupi seluruh tubuh Chen Ye. Menurutnya, anak ini harus berlutut dan memohon belas kasihan. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Sesuatu yang aneh terjadi. Tidak hanya anak ini tidak berlutut, tetapi tidak ada jejak rasa sakit di wajahnya, seolah-olah paksaannya tidak berpengaruh sama sekali. Bagaimana bisa? Dia adalah Rana Daoyuan. Meskipun ini adalah lapisan pertama Daoyuan, tetapi di Cina, itu benar-benar menghancurkan segalanya. Bahkan yang disebut Wali Huaxia tidak dapat bersaing. Bagaimana anak ini bisa menolak? Udara sangat sunyi. Pada saat ini, Chen Ye berkata, sudah berakhir. Haruskah aku? Kata-kata itu jatuh, dan napas Chen Ye tiba-tiba terlepas niat membunuh yang bergulir seperti tsunami menyapu ke arah 4 di depan Anda. Betapa menakutkannya aura Chen Ye. Mulut ini kental dari tumpukan mati. Energi darah dan energi iblis di tubuhnya, apalagi lantai pertama alam sumber, bahkan lantai 9 alam Taoyuan mungkin tidak memenuhi syarat untuk memblokirnya. Ledakan. Sebuah ledakan keras saya melihat penjaga gerbang yang paling dekat dengan Chen Ye, dan tubuhnya langsung bergetar dan menabrak dinding rumah Ye. Darah dimuntahkan, dan seluruh orang itu sangat lemah. 3 lainnya juga tidak enak badan, tekanan tak berujung menyelimuti mereka, dan lutut mereka gemetar. Detik berikutnya, langsung berlutut. Mata dominan asli dari mereka berempat telah benar-benar berubah, pada saat ini, hanya ada ketakutan di mata mereka. Siapa pemuda di depannya bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu? Energi spiritual Huaxia sangat tipis, bagaimana mungkin orang yang begitu kuat dilahirkan? Apakah orang ini dari Kunlun Su? Kunlun Su juga tidak memiliki tuan muda seperti itu. Kamu. Siapa kamu? Semua orang gemetar dan berkata,
dalam hati mereka, mereka hanya ingin bertahan hidup. Chen Ye mengambil beberapa langkah ke depan, menatap semua orang, suara yang kuat sepertinya jatuh dari langit. Kamu menempati keluarga Ye, tidakkah kamu tahu siapa kepala keluarga Huaxia Ye? Gendang telinga keempatnya sepertinya hancur, dan tiba-tiba, mereka memikirkan sesuatu. Kepala keluarga Huaxia Ye. Pemuda di depannya sebenarnya adalah Chen Ye. Tapi bagaimana bisa Chen Ye memiliki kekuatan seperti itu? Sebelum insiden di lapangan Qianjue, mereka sudah datang ke Huaxia, dan tentu saja mereka tidak tahu kengerian yang Chen Ye pecah di dalam. Melihat Chen Ye saat ini bahkan lebih mengejutkan. Ini seperti melihat iblis. Chen Ye menatap salah satu dari mereka, dan berkata langsung, di mana Xia Ruoxue dan semua orang di keluarga Ye. Pria itu benar-benar ketakutan, dan suaranya bergetar, aku tidak tahu. Ketika kata-kata itu jatuh, Chen Ye menamparnya dengan telapak tangan, dan hantu itu berkedip, langsung menembus tubuh pria itu. Itu berubah menjadi kabut darah di tempat. Chen Ye melihat tiga yang tersisa lagi dan melanjutkan, saya tidak ingin bertanya untuk ketiga kalinya dan memberitahu saya jawabannya. Mereka bertiga tidak tahu bahwa Chen Ye akan begitu kuat, dan dengan cepat berkata, Tuan Ye, kami benar-benar tidak tahu siapa Xia Ruoxue. Orang-orang di atas membiarkan kami menempati keluarga Ye, dan orang lain bertanggung jawab. Untuk sisanya, Chen Ye dapat melihat bahwa kelompok orang ini tidak berbohong, ini setidaknya kabar baik, Xia Ruoxue tidak boleh berada di rumah Ye, setidaknya aman di depan matanya. Mengapa Ji Siking tidak mencari kelompok orang ini? Apakah Ji Siking mengalami kecelakaan di tengah? Ini bukan tidak mungkin. Chen Ye tidak berbicara omong kosong, dan terus bertanya, siapa yang ada di belakangmu? Katakan padaku. Mendengar pertanyaan ini, ekspresi ketiga orang itu berubah, dan ada sedikit tekad di mata mereka. Detik berikutnya, mereka bertiga menepuk dahi mereka dan jatuh dalam sekejap. Chen Ye memandangi tiga mayat di depannya dan menggelengkan kepalanya, ternyata itu adalah sekelompok pelayan yang mati. Kamu pikir aku tidak bisa menemukan orang-orang di belakangmu, konyol. Chen Ye melangkah langsung ke villa keluarga Ye, yang kosong, dan ada suasana berdarah dan pertempuran yang kuat di dalamnya. Tidak hanya itu, tetapi segala sesuatu di sekitarnya hancur. Bahkan mengobrak-abrik kotak, tampaknya sekelompok orang sedang mencari sesuatu di rumah Ye. Chen Ye mengeluarkan batu hitam di sakunya, yang merupakan bantalan kuburan reinkarnasi, dan dia bergumam, mungkinkah kelompok orang ini mencari ini? Chen Ye tidak terlalu banyak berpikir, sekarang dia harus menemukan Ji Siking dan Xia Ruoxue sesegera mungkin. Adapun orang-orang di belakang, karena mereka datang ke keluarga Ye, mereka pasti akan datang untuk menemukannya. Chen Ye memaksakan setetes esensi darah, jari-jarinya mengepal dengan cepat, dan prasasti kuno terjerat di telapak tangannya. Detik berikutnya, sebuah gambar tiba-tiba muncul di depanku. Dalam gambar adalah pabrik yang ditinggalkan. Ini adalah tempat di mana napas Xia Ruoxue terjerat. Chen Ye secara alami tahu tentang pabrik ini. Ini adalah pukulan balik yang dia tinggalkan untuk aula gelap. Dengan formasi pelindung, pembangkit tenaga listrik biasa tidak bisa melihatnya. Tampaknya Lu Lingfeng seharusnya mengirim Xia Ruoxue ke sini. Tidak seperti keluarga Ye, tempat ini sangat tersembunyi, tetapi ini adalah tempat yang bagus untuk bersembunyi. Bab 1184. 10 menit kemudian, Chen Ye datang ke pabrik yang ditinggalkan. Ketika dia datang ke sini, ekspresinya tiba-tiba mengeras. Karena formasi di sini telah dihancurkan, dan bahkan sama seperti keluarga Ye, masih ada suasana pertempuran sengit yang tersisa. Napas pertempuran ini ternyata adalah Kaisar Yang Mulia. Bagaimana mungkin Kaisar Yang Mulia benar-benar datang ke Tiongkok? Tiba-tiba, mata Chen Ye menyipit dan dia melihat sesuatu. Dia datang ke dinding dengan noda darah merah cerah di dinding. Noda darahnya berumur sekitar 1 hari. Dia mengulurkan tangannya dan menyekanya, matanya menjadi semakin dingin. Ini darah Ji Siking. Sepertinya Ji Siking juga terluka. Ji Siking baru saja memasuki wilayah Kaisar. Jika dia bertarung melawan mereka yang telah memasuki wilayah Kaisar, dia akan menjadi lemah. Ketika Ji Siking ingin datang ke Tiongkok, dia berpikir bahwa tidak akan ada kesempatan bagi Kaisar yang kuat di Tiongkok untuk campur tangan. Sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Chen Ye ingin terus menggunakan sihir untuk menemukan keberadaan Ji Siking dan Xia Ruoxue, tetapi menemukan bahwa sihir itu tidak berguna sama sekali. Petunjuk terakhir dari keduanya hanya bisa dikunci di sini. Sepertinya orang kuat itu menghapus segalanya. Chen Ye mengerutkan kening, ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya. Meski kuat di bidang body training, ia tak berdaya menghadapi masalah saat ini. Apa yang harus dilakukan? Tepat ketika Chen Ye berpikir dalam-dalam, sebuah suara samar datang.
Tuan Istana. Chen Ye terkejut, berbalik tiba-tiba, dan melihat seorang pria yang hampir sekarat di kejauhan. Sulit untuk mendeteksi pria ini di antara banyak mayat. Chen Ye dengan cepat melangkah maju dan membantu pria itu berdiri. Ketika dia melihat wajah pria itu, kemarahan Chen Ye menjadi semakin kuat. Penjaga aula gelap, Lu Lingfeng. Kemudi istana pelum darah Jiangnan yang asli. Lu Lingfeng dan Ye Lingtian adalah tangan kanannya. Dan sekarang Lu Lingfeng terluka parah, jika dia tidak berkemauan keras, dia pasti sudah pergi ke barat sejak lama. Chen Ye dengan paksa menekan amarah di hatinya, mengeluarkan ramuan dari kuburan reinkarnasi dan memberikannya langsung kepada Lu Lingfeng. Pada saat yang sama, Chen Ye mengeluarkan lusinan jarum perak, membangkitkan energi yang menyebalkan di tubuhnya, dan langsung jatuh. Seni bela diri Chen Ye sangat kuat, tetapi yang benar-benar menakutkan adalah Taoisme medis. Segera, Lu Lingfeng secara bertahap bangun, ketika dia yakin bahwa pemuda di depannya adalah Chen Ye, mata Lu Lingfeng penuh dengan air mata dan rasa bersalah. Tuan Istana, Lingfeng malu padamu. Lingfeng rela mati. Chen Ye menggelengkan kepalanya, apa yang harus kamu lakukan sekarang bukanlah rasa bersalah, tetapi apa yang terjadi ketika aku pergi ke Kunlun Su. Juga, kemana Siar Woksue pergi, bukankah itu di bawah perlindunganmu? Lu Lingfeng berdiri dengan dukungan, melihat sekeliling, mengepalkan tinjunya, dan menjelaskan, Tuan Istana, belum lama ini, sekelompok orang datang dari Huaxia. Orang-orang ini sangat menakutkan, dan Istana Kegelapan dan bahkan para penjaga tidak dapat bersaing. Mereka melambaikan tangan. Di antaranya adalah penindasan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti mimpi buruk. Saya tahu bahwa keluarga Ye tidak tahan lagi, jadi saya pergi ke Nona Xia untuk bersembunyi di sini. Saya pikir saya setidaknya bisa bertahan sampai kepala istana kembali, tetapi saya tidak menyangka bahwa kelompok yang kuat orang tidak tahu bagaimana menemukannya di sini. Melihat Siar Woksue dan aku akan mengalami kecelakaan, seorang gadis misterius muncul dan bertarung melawan banyak pria kuat dengan kekuatan satu orang itu bahkan membunuh banyak master. Ketika Chen Ye mendengar ini, dia menebak bahwa gadis misterius ini adalah Ji King. Apa yang terjadi selanjutnya? Lu Lingfeng melirik Chen Ye dengan hati-hati, dan melanjutkan, sayang sekali gadis misterius itu kuat, tetapi penjahat tercela itu benar-benar menyerang Nona Xia. Untuk mencegah Nona Xia terluka, gadis misterius itu menolak pedang dengan tiba-tiba. Cederanya sangat serius itu bahkan lebih tak terkalahkan. Kemudian, gadis misterius itu hanya bisa membawa Nona Xia pergi dengan linglung, dan pria kuat yang tersisa juga mengejarku. Karena lukaku yang serius, aku hanya bisa tinggal di sini. Mata Chen Ye penuh dengan kemarahan yang membara. Sekarang tidak lebih dari dua hasil. Ji King membawa Siar Woksue ke tempat yang aman untuk melarikan diri. Entah Ji King dan Siar Woksue dibawa pergi oleh sekelompok orang ini. Tidak peduli yang mana, itu sangat serius untuk Chen Ye. Lingfeng, apakah kamu tahu asal-usul kelompok orang ini? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang mereka? Chen Ye hanya bisa menggunakan ini untuk menemukan petunjuk. Lu Lingfeng mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, menatap Chen Ye, dan berkata langsung, Tuan Istana, sekelompok orang itu memanggil salah satu orang tua Tuan Ye, karena saya memiliki nama keluarga yang sama dengan saya. Palace Master, jadi saya sangat terkesan. Daun. Ketika Chen Ye mendengar nama keluarga ini dan memiliki kekuatan Kaisar Sunjing, hanya ada satu jawaban saat ini. Keluarga Kunlun Suye. Dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Kunlun Suye. Kakek juga dibunuh oleh Ye Fudong, kepala keluarga Kunlun Suye. Jika bukan karena klan roh darah, dia akan melakukan sesuatu terhadap keluarga Ye sejak lama. Mungkinkah keluarga Kunlun Suye sedang mencari kematian? Tentu saja, semua ini adalah tebakan yang salah. Yang pasti, dia harus pergi ke keluarga Ye secara langsung. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, mengeluarkan banyak pil obat dan menyerahkannya kepada Lu Lingfeng, kamu ambil barang-barang ini. Aku akan pergi ke Kunlun Su, dan aku akan menyerahkan urusan Huaxia kepadamu terlebih dahulu, dan aku akan kembali. Ketika saya menemukan Siar Woksue. Sebelum Lu Lingfeng bisa bereaksi, Chen Ye benar-benar menghilang. Kunlun Su, Gunung Wanren. Kamu keluarga. Banyak anggota keluarga Ye sedang berdiskusi dengan mendesak. Ye Fudong, kepala keluarga Ye, dan lusinan tetua dari kerajaan Kaisar semuanya duduk di sekitar meja bundar. Kunlun belum damai baru-baru ini. Kali ini, meskipun keluarga Huang adalah pemimpinnya, keluarga Ye Ku juga telah banyak berkontribusi. Tetua pelindung Dharma keluarga Ye telah mengunjungi lebih dari 20 orang, dan mereka harus mendiskusikan situasinya. Adapun Ye Jitian, dia telah hilang baru-baru ini, dan keluarga Huang tidak berdaya. Ye Fudong berhenti sejenak,
lalu berkata, ngomong-ngomong, Ye Jitian tidak dapat menemukannya, tetapi adik laki-lakinya Chen Ye ada di sana. Terobosan. Chen Ye berasal dari Huaxia. Saya meminta yang lebih tua untuk pergi ke Huaxia sebelumnya, bagaimana situasinya? Salah satu lelaki tua berdiri dan berkata dengan hormat, Patriark, ada berita dari Huaxia bahwa keluarga Ye di sana menghilang, aula gelap Chen Ye juga rusak parah, dan kami mengetahui bahwa Chen Ye memiliki orang kepercayaan di Huaxia. Jika Anda bawa kembali, tidak akan sulit untuk membunuh Chen Ye dan Ye Jitian, lagi pula, para pahlawan sedih dengan kartu cantik itu. Ye Fudong melirik yang lebih tua, meskipun dia pikir itu tercela, tetapi mereka tidak bisa menahannya di waktu yang luar biasa. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, jika itu masalahnya, bisakah gadis itu membawanya kembali ke keluarga Ye? Mendengar kalimat ini, wajah lelaki tua itu sedikit merah, dan dia berkata perlahan, saya akan berhasil. Tetapi untuk beberapa alasan, Ji King, salah satu dari 10 jenius Kunlun Su, tiba-tiba muncul. Limbah Chen Ye berada di bawah perlindungan Ji King sepanjang waktu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ji King bahkan akan melindungi orang-orang di sekitar Chen Ye. Aku benar-benar tidak tahu. Dengan bakat Ji King, tidak baik memilih siapapun, tetapi Chen Ye harus dipilih. Bab 1185 terjebak. Ye Fudong menamparkan meja dengan telapak tangan, dan meja langsung hancur. Ji King tentu saja salah satu dari 10 jenius Kunlun Su, tetapi dalam hal kekuatan, orang yang kami kirim tidak boleh kalah, kan? Orang tidak cocok untuk seorang gadis. Pria tua itu berkeringat deras, dan berkata dengan cepat, jangan khawatir, Patriark, semuanya terkendali. Ji King telah terluka parah. Meskipun dia pergi dengan gadis bernama Xia Ruxue, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Terlalu lama. Orang-orang kita pasti akan bisa membawanya bersamanya. Kembali. Ye Fudong mengangguk dan berkata, itu bagus, jika masalah sepele ini tidak ditangani dengan baik, keluar dari keluarga Ye untukku. Baiklah, mari kita tidak membicarakan masalah Huaxia. Pada pertemuan ini, kita masih membahas bagaimana menghadapi pasukan koalisi di bawah Han Yun dan Istana Guangming. Ye Qilian itu sangat berani. Itu hanya bajingan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang rendah hati? Berani keluar dan mengangkat spanduk untuk melawan semua orang dewasa dari perlombaan roh darah, sialan. Mari kita bahas situasi pertempuran di garis depan dulu. Ye Fudong berkata perlahan, Penatua Ye King, keluar dan bicarakan, bagaimana dengan korbannya. Laporkan ke Patriark. Seorang pria parubaya dengan hidung bengkok mengepalkan tinjunya dan berkata, medan perang garis depan sebagian besar adalah tanah kumuh pusat kekuatan keluarga Ye saya dan keluarga Huang bersama-sama dikirim untuk melawan Hall of Light dan aliansi 100 sekte. Dia berhenti sejenak, menyerahkan dokumen kepada Ye Fudong, dan berkata perlahan, Kuil Guangming, dengan Han Yun sebagai wakil utama, Master Sekte Malam Berdarah sebagai wakil, mengumpulkan King Tianmen, Kunlun Zong dan sekte lainnya, kekuatannya sangat kuat. Keluarga Huang juga tidak makan dengan baik. Ada banyak orang kuat yang terluka parah atau meninggal. Untungnya, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang mati yang memiliki alam yang mulia kaisar keluarga Ye saya, kebanyakan dari mereka adalah alam Daoyuan. Penatua Ye King menghela nafas dan melihat sekeliling para tetua tanpa daya, berkata, Han Yun dan bendera darah Sui Yaman, dua lelaki tua ini, saya tidak tahu teknik apa yang mereka gunakan, tetapi mereka benar-benar mengolah yang kuat dari keluarga Ye kami menjadi mereka. Teman-teman, ini kejutan, dan kami kehilangan banyak. Tidak mungkin untuk menjatuhkan Han Yun dan Master Sekte Sui Yaman. Saya pikir masih perlu untuk menemukan terobosan dari Ye Jitian, tetapi sekarang Ye Jitian juga telah menghilang, dan satu-satunya petunjuk telah kembali ke tempat asalnya. Chen Ye adalah satu-satunya kemungkinan. Anak ini seharusnya relatif mudah ditemukan, tetapi saya mendengar bahwa Chen Ye tidak lemah, dan sangat kuat, dan dia bukan lampu hemat bahan bakar. Bajingan seorang tetua gemuk berteriak dengan marah, menamparkan tangannya di kursi, dan kekuatan Qi dan darah mekar, bajingan kecil ini akan melawan langit. Aku tahu bajingan kecil Chen Ye, itu Ye Tianzeng. Anak sia-sia. Dia gemetar karena marah, dan berkata, aku tidak bisa memikirkannya, orang tua sampah yang menyelamatkan Ye Tianzeng. Hari ini, cucu lelaki yang kejam itu melakukan hal yang begitu besar. Tetua Ye Seng, tolong tenangkan amarahmu tetua, Patriark, tenangkan amarahmu, Penatua Ye King melanjutkan, saat ini, orang-orang yang secara terbuka memberontak melawan klan roh darah dewasa sebagian besar adalah aliansi 100 sekte dan kuil Guangming. Aliansi 100 sekte dibentuk oleh Duan Huayan, penguasa binatang kecil Chen Ye. Dia mendengus dingin dan berkata, ini hanya lebih dari 30 kaisar yang mulia. Jika mereka tidak layak, mereka semua menderita kudis. Adapun Hall of Light ini, sulit. Tidak hanya kekuatan 10 faksi asli, tetapi bahkan dukungan kuil rumput suci secara rahasia. Keluarga Ye saya dan keluarga Huang,
sulit untuk memenangkan istana Guangming ini dalam waktu singkat. Kamu harus menemukan cara. Bagaimana? Untuk sesaat, banyak tetua saling memikirkan, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Akhirnya, seorang tetua kurus bernama Ye Nan berkata, dalam beberapa hari, itu akan menjadi upacara pemujaan leluhur keluarga Ye kita, kan? Pertemuan pemujaan leluhur sekali dalam 100 tahun, semua orang dari keluarga Ye, dimanapun mereka berada, harus bergegas kembali ke kuil leluhur. Ikut serta dalam memberi penghormatan kepada leluhur semua dinasti. Penatua Ye Nan mengelus jenggotnya dengan ringan, tersenyum, dan berkata, Patriark, saya punya rencana untuk menarik upah dari dasar pot. Strategi menarik upah dari dasar pot. Apa rencananya? Katakan padaku dengan cepat, Ye Fudong sangat sibuk akhir-akhir ini. Sebagian besar keluarga bangsawan secara terbuka mendukung klan roh darah, tetapi dia adalah satu-satunya yang benar-benar bertarung dan membuat perbedaan. Keluarga Huang memiliki karir yang hebat dan telah mengalami perkembangan selama 3.000 tahun. Meskipun kekuatan tertinggi jauh lebih rendah daripada Hall of Light, kekuatan di tingkat akar rumput dan menengah hampir 2 kali lipat dari Hall of Light dan 100 aliansi sekte digabungkan. Keluarga Huang mampu membelinya, tetapi keluarga Ye tidak mampu membelinya. Meskipun keluarga Ye adalah keluarga kuno, ada banyak kekuatan tingkat atas yang diawetkan, seperti pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar, ada juga banyak dari mereka, tetapi mereka tidak bisa kehilangannya. Semakin ini berlangsung, semakin lemah jadinya. Pada saat ini, Ye Nan mengatakan bahwa dia memiliki rencana untuk menarik gaji dari bawah tumpukan. Jika berhasil, krisis di depan keluarga Ye akan menjadi terselesaikan. Apa rencana untuk menarik upah dari tumpukan paling bawah? Ye Nan, cepat katakan. Ye Nan, katakan. Banyak tetua Ye Klan memandang Ye Nan satu demi satu. Sudut bibir Ye Nan menguraikan senyum jahat dan menawan, dan sudut bibirnya menjadi tajam, dan dia berkata perlahan, aliansi 100 sekte, Istana Guangming, Keluarga Han, Istana Rumput Suci, Del, dan bahkan untuk sementara waktu. Menutup kota Dangsu, tampaknya rumit. Faktanya, mereka kurang lebih terhubung dengan satu orang. Itu Chen Ye. Semuanya, dengarkan aku satu per satu. Aliansi 100 Sekte, Master Sekte Duan Huayan adalah Master Chen Ye, dan Wakil Master Sekte adalah mantan bawahan Chen Ye. Guangming Hall, Han Yun adalah Wakil Ketua Aula, dan Sueki juga Wakil Ketua Aula. Dikatakan bahwa Han Yun dan Chen Ye ini memiliki hubungan dekat. Tulang punggung mereka adalah Chen Ye. Ye Nan batuk 2 kali, menjernihkan pikirannya, dan berkata, jadi, sampai pada kesimpulan seperti itu. Aliansi 100 Sekte dan Istana Guangming semuanya terkait dengan Chen Ye. Adapun Pagoda Dangsu, menurut berita, keluarga Cui dari Pagoda Dangsu telah dihancurkan oleh Ye Jitian. Kemudian, Chen Ye juga menjadi kepala alkemis kota Dangsu, dan kedua alkemis juga mengikuti jejak Chen Ye. Jadi, yang paling penting adalah Chen Ye. Dia mengeluarkan silsilah, menunjuk ketiga kata, Ye Tianzeng, dengan jelas, dan berkata, jika Anda benar-benar ingin mengatakan, Ye Tianzeng, ayah Chen Ye, adalah anggota keluarga Ye saya, kakek Chen Ye, dan kepala keluarga membawanya secara pribadi saat itu. Pengusiran membuatnya menderita sampai mati. Sekarang, kita hanya perlu mengirim surat kepada Chen Ye, mengundangnya untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur dalam beberapa hari. Dan, biarkan kakek dan ayahnya, dan bahkan dia kembali ke keluarga. Dengan karakter Ye Tianzeng, dia pasti akan membujuk Chen Ye untuk datang dan berpartisipasi. Bahkan jika mereka menolak, jika Chen Ye mengetahui kematian kakeknya, dia akan masuk ke rumah Ye secara langsung. Bagaimana kalau kita memiliki kura-kura di dalam guci? Ini rencana yang bagus. Ye Fudong sudah tahu apa rencananya, dan matanya bersinar dengan kilau sedingin es, dan berkata dengan dingin, bahwa Chen Ye, sebagai keturunan keluarga Ye, hanya dia dan Ye Tianzeng, 2 binatang buas. Datang. Jari-jarinya mengetuk dengan sangat berirama, dengan cara ini, ayah dan anak mereka akan memasuki keluarga Yeku. Pada saat itu, para tetua, wali, dan bahkan mengirim beberapa alam mulia kaisar keluarga Huang untuk datang. Aku masih tidak percaya bahwa dengan kekuatan keluarga Yeku, aku masih tidak bisa membunuh 2 bajingan ini. Saat berikutnya, Ye Fudong memandang Penatua Ye King dan berkata, surat ini terserah padamu. Ingat, bukan berarti aku hanya mengundang keturunan keluarga Ye untuk pulang dan menyembah leluhur mereka.